Hai Ibu Pintar, pada episode kali ini kami akan membahas tentang pentingnya pemeriksaan antenatal care pada masa kehamilan. Pada halnya, kesehatan ibu hamil perlu dijaga dengan baik karena akan berpengaruh terhadap janin di dalam kandungannya. Bahkan ada pedomannya tersendiri untuk menjaga kesehatan selama masa kehamilan, sehingga ibu hamil membutuhkan program pelayanan kesehatan bernama antenatal care. Nah, seperti apakah penjelasannya? Mari kita simak video berikutnya. Menurut Wagio dan Putrono 2016, pemeriksaan kehamilan atau antenatal care merupakan suatu pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada wanita selama hamil, misalnya dengan pemantauan kesehatan secara fisik, psikologis, termasuk pertumbuhan dan perkembangan janin, serta mempersiapkan proses persalinan dan kelahiran supaya ibu siap menghadapi peran baru sebagai orang tua. Adapun tujuan dilakukannya pemeriksaan antenatal care yang pertama adalah untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil, yang kedua menghindari risiko komplikasi pada kehamilan dan persalinan, dan yang ketiga mempersiapkan ibu untuk masa nifas dan pemberian ASI eksklusif. Setiap ibu hamil disarankan untuk melakukan kunjungan antenatal yang komprehensif dan berkualitas minimal 4 kali, yaitu 1 kali sebelum bulan keempat kehamilan, kemudian sekitar bulan ke-6 kehamilan, dan 2 kali kunjungan sekitar bulan ke-8 dan 9 kehamilan. Untuk ibu pintar yang ingin mengetahui lebih banyak informasi mengenai 10T, sebuah pemeriksaan dari antenatal care, kali ini ibu pintar akan merangkumnya. Yang pertama, mencatat hasil setiap kali melakukan timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Perlu diketahui bahwa menimbang berat badan serta mengukur tinggi badan ibu hamil menjadi salah satu pemeriksaan yang dilakukan dalam pertemuan pertama saat antenatal. Pengukuran ini dilakukan untuk memantau perkembangan tubuh ibu hamil secara konsisten. Dokter pun akan bertugas untuk mencatat hasil setiap kali menimbang berat badan dan setiap mengukur berat badan selama masa kehamilan. Hasil pengukuran nantinya akan digunakan oleh dokter untuk menjadi sebuah acuan apabila terjadi masalah selama hamil seperti kehamilan dengan obesitas atau mengalami bengkak saat kehamilan kembar. Nah, sebagai bekal pengetahuan, perlu diketahui bahwa seorang ibu hamil memiliki pertambahan berat badan sekitar 0,5 kg setiap bulannya di trimester pertama. Lalu berat badan ibu hamil di trimester kedua dan ketiga bertambah lagi hingga 0,5 kg setiap minggunya. Kemudian di akhir kehamilan, ibu hamil akan mengalami pertambahan berat badan sekitar 20 hingga 90 kg dari berat badan sebelum hamil. Kondisi pertambahan berat badan ini dianggap normal dan idealnya harus terjadi, sehingga bisa dinyatakan sehat serta berkembang sesuai dengan tahap. Yang kedua, memeriksa tekanan darah secara rutin. Saat antenatal care berlangsung, maka dokter kandungan juga melakukan pemeriksaan tekanan darah atau tensi. Pemeriksaan ini termasuk pemeriksaan wajib seperti pengukuran berat badan dan tinggi badan. Tekanan darah yang normal berada di angka 110/80 hingga 140/90 mmHg. Perlu diwaspadai ketika hasil tekanan darah menunjukkan angka lebih dari 140/90 mmHg karena ibu hamil lebih rentan berisiko mengalami gangguan kehamilan. Beberapa dampak buruk akibat kondisi ini yaitu dapat menyebabkan preeklampsia dan eklampsia. Kedua permasalahan ini yang bisa terjadi selama masa kehamilan dapat mengancam kehamilan karena tekanan darah tinggi atau disebut dengan hipertensi. Kalau sudah kondisi seperti ini, sebaiknya perlu rutin berkonsultasi dengan dokter agar mendapatkan solusi yang tepat. Yang ketiga, melakukan pengukuran tinggi fundus uteri untuk menentukan usia kehamilan. Menentukan usia kehamilan bisa dilakukan dengan memeriksa dan mengukur tinggi fundus uteri. Perlu diketahui bahwa tinggi puncak rahim dalam sentimeter akan disesuaikan dengan usia kehamilan.
Ukuran puncak rahim bisa dikatakan normal apabila sesuai dengan tabel ukuran fundus uteri. Namun, ada toleransi perbedaan ukuran sekitar 1-2 cm. Bila saat pengukuran rahim diketahui terjadi perbedaan lebih kecil sekitar 2 cm dari usia kehamilan, maka ini bisa menjadi tanda bahwa ada kemungkinan pertumbuhan janin mengalami gangguan. Yang keempat, melakukan screening status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toksoid atau vaksin TT. Kesehatan selama masa kehamilan memang perlu diperhatikan agar pertumbuhan dan perkembangan janin tetap sehat. Sebelum melakukan imunisasi tetanus toksoid, sebaiknya ibu pintar perlu menjalani proses screening untuk mengetahui dosis serta status imunisasi tetanus toksoid yang telah diperoleh sebelumnya. Selain itu, ibu pintar perlu mengetahui juga bahwa imunisasi tetanus toksoid akan semakin efektif ketika dilakukan minimal 2 kali dengan jarak antar imunisasi berkisar 4 minggu. Vaksin tetanus atau TT dilakukan sebanyak 5 kali dengan selang waktu yang berbeda-beda seperti berikut ini. Yang kelima, pemberian tablet zat besi untuk rutin dikonsumsi. Kebutuhan zat besi selama masa kehamilan memang diperlukan agar pertumbuhan dan perkembangan si kecil bisa semakin optimal. Untuk itu, dokter pun akan memberikan resep berupa tablet zat besi agar bisa dikonsumsi setiap hari oleh ibu hamil. Secara umum, zat besi yang diberikan oleh dokter biasanya berjumlah 90 tablet, maksimal dikonsumsi 1 tablet saja setiap harinya selama hamil. Walau harus dikonsumsi secara rutin, namun perlu diperhatikan untuk tidak mengkonsumsi tablet zat besi bersamaan dengan kopi atau teh, karena dapat mengganggu penyerapan zat besi ke dalam tubuh. Nah, perlu berhati-hati agar tidak mengganggu kesehatan selama hamil ya ibu pintar. Yang keenam, pengukuran status gizi untuk mencegah dampak buruk pada kelahiran bayi. Pengukuran status gizi selama masa kehamilan perlu dilakukan sejak ini agar dapat mendeteksi adanya kekurangan gizi. Untuk meminimalisir dampak buruk ke depannya, maka dokter akan melakukan pengukuran status gizi. Pengukuran status gizi ini dapat mengurangi kemungkinan bayi terlahir dengan berat badan yang rendah dari angka yang normal. Cara pengukuran status gizi ini dilakukan dengan mengukur lingkar lengan atas serta jarak pangkal bahu ke ujung siku menggunakan alat bernama pita ukur. Demi meningkatkan gizi selama masa kehamilan, sebaiknya tetap mengkonsumsi berbagai asupan makanan dan minuman yang menyehatkan tubuh. Cari tahu juga informasi mengenai makanan yang dapat meningkatkan imunitas tubuh ya ibu pintar. Yang ketujuh, tes laboratorium dapat meminimalisir segala kemungkinan terhadap penyakit. Selama pemeriksaan antenatal care, dokter umumnya akan mengambil sampel dari tubuh ibu untuk keperluan tes laboratorium melalui tes rutin maupun khusus. Tes laboratorium ini tentu bermanfaat karena dapat mencangkup beberapa pemeriksaan seperti pemeriksaan golongan darah dan resus, yang kedua pemeriksaan kadar hemoglobin, yang ketiga pemeriksaan dengan tes HIV dan penyakit menular seksual lainnya, dan yang terakhir pemeriksaan dengan tes rapid untuk malaria. Nah, berbagai pemeriksaan ini tentu dapat membantu menjaga kesehatan ibu hamil serta janin di dalam kandungan agar semakin terjaga. Yang kedelapan, melakukan pemeriksaan terhadap presentasi janin dan denyut jantung janin. Pemeriksaan denyut jantung biasanya dapat terjadi saat usia kehamilan telah memasuki minggu ke-16. Pemeriksaan ini sangat penting karena bisa memberitahukan kondisi terkini dari si kecil saat masih berada di dalam perut. Beberapa manfaat yang bisa diketahui usai melakukan pemeriksaan ini yaitu dapat memantau, mendeteksi, dan menghindari faktor risiko kematian prenatal saat hamil. Biasanya ini dapat terjadi karena disebabkan oleh gangguan pertumbuhan cacat bawaan seperti hipoksia hingga infeksi. Yang kesembilan, tata laksana kasus selama menjalani antenatal care.
Nah, setiap ibu hamil itu berhak mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai selama menjalani masa-masa kehamilan. Untuk itu, jika suatu ketika hasil tes menunjukkan ada berbagai risiko tinggi yang dapat terjadi pada janin di dalam kandungan, maka pihak rumah sakit akan merujuk untuk mendapatkan tata laksana kasus melalui fasilitas kesehatan yang selalu memberikan yang terbaik. Semoga ini bisa terus memotivasi ibu pintar selama menjalani masa-masa kehamilan hingga proses persalinan ke depannya. Dan yang terakhir, temui cara selama antenatal care perlu digunakan dengan baik. Temui cara atau konseling setiap kali mendapatkan kesempatan untuk berkunjung antenatal care perlu dilakukan dengan baik. Ibu pintar berhak berkonsultasi mengenai apa saja kepada dokter, termasuk segala keluhan yang terjadi selama masa kehamilan. Saat melakukan temui cara, ibu hamil seringkali bertanya mengenai pencegahan komplikasi kehamilan, masalah kesehatan, bahkan mengenai perencanaan persalinan yang diinginkan oleh ibu hamil agar tetap merasa nyaman. Layanan temui cara ini juga diperlakukan untuk menyepakati rencana-rencana kelahiran, rujukan bila diperlukan, bimbingan pengasuhan bayi saat sudah terlahir, dan pemakaian KB pasca persalinan. Nah, itulah 10 pemeriksaan antenatal care selama kehamilan yang penting untuk dilakukan oleh ibu hamil. Semoga informasi di atas bisa bermanfaat hingga menjalani kehamilan ini ya ibu pintar.